Pengertian manajemen pengawasan pendidikan Islam anak usia dini adalah kegiatan yang menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksanaannya pembelajaran dalam pendidikan Islam anak usia dini. Tujuan manajemen pengawasan pendidikan Islam anak usia dini yaitu yang pertama, menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan, dan perintah atau aturan yang berlaku. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh kepala sekolah, pengajar, staf-staf sekolah, dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Yang ketiga yaitu mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal. Yang keempat, mencegah pemborosan dan penyimpangan. Yang terakhir, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen pengawasan pendidikan Islam anak usia dini ada 3. Yang pertama, fungsi informatif progresif, yaitu pencarian informasi tentang progres atau kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan dibandingkan target akhir yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi pengecekan atau preventif, yaitu sebagai langkah pengecekan dan pencegahan agar pelaksanaan program menjalankan programnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi korektif, yaitu pengawasan dalam batas tertentu, diberikan kewenangan untuk mengarahkan atau melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Fitria Tiffany, NIM 1803106033. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen pengawasan, yaitu 1. Prinsip tercapaiannya tujuan atau prinsip law of objective. Pengawasan ini bertujuan ke arah tercapainya tujuan dengan cara melakukan tindakan kebaikan terhadap penyimpangan. Yang kedua yaitu prinsip efisien pengawasan atau prinsip law of efficiency of control, bertujuan untuk menghindarkan defisit-defisit dari perencanaan yang mungkin terjadi dan menimbulkan masalah di luar dugaan. Yang ketiga yaitu prinsip penangguhjawaban pengawasan atau prinsip law of control of responsibility, bertujuan menekankan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik jika pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap program yang telah direncanakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah manajemen pengawasan, yaitu sebagai berikut. 1. Menyusun program kerja pengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya. Yang kedua yaitu melaksanakan penilaian, pengelolaan, dan analisis hasil pembelajaran atau binaan siswa dan kemampuan gurunya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan atau mengelola data sumber daya pendidikan, sumber proses belajar, dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran siswa. Yang keempat yaitu melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah. Yang kelima yaitu pemberian arahan bantuan binaan kepada guru tentang proses belajar atau bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan hasil belajar. Yang keenam yaitu melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah, biasanya mulai dari kepenerimaan siswa baru, melaksanakan pemberian pembelajaran, pelaksanaan ujian, sampai pemberian ijazah. Yang ketujuh yaitu menyusun laporan hasil pengawasan sekolah yang dibina dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan lainnya.
Yang ke-8 yaitu melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan semester berikutnya. Yang ke-9 yaitu pemberian bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah. Yang terakhir yaitu 10, memberikan saran atau pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.